Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3 Red AM 3 akan menampilkan hasil video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari program studi manajemen atau pelajaran manajemen operasi. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, nama saya Anissa Zahra dengan NIM 2203669. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Azara dengan NIM 220304167. Halo, nama saya Muhammad Hafiz Pamungkas dengan NIM 220304146. Halo, saya Salsabila Merianti dengan NIM 220304158. Manajemen Sumber Daya Manusia, disingkat MSDM, adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya, yaitu tenaga kerja, yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukanlah mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis semata. Secara umum, MSDM berkaitan dengan memperkerjakan, memotivasi, dan mempertahankan tenaga kerja dalam bisnis. Salah satu fungsi utama di mana jumlah dan jenis karyawannya yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi ditentukan. Menurut A.F. Stoner, manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi yang memerlukannya. Apa sih peran strategi SDM dalam organisasi? Peran strategi SDM dalam organisasi dapat dielaborasi dari segi teori sumber daya, di mana fungsi perusahaan adalah mengarah seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor eksternal utama. Secara singkatnya, fungsi manajemen operasi terutama berkaitan dengan perencanaan, perorganisasian, mengarahkan, dan mengendalikan semua kegiatan organisasi yang membantu dalam mengkonversi sumber daya, termasuk bahan baku dan upaya manusia menjadi barang dan jasa berharga untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Jika dilihat dari manfaat atas pentingnya manajemen operasi, ini meliputi di mana manajemen operasional masih melibatkan manajemen yang serupa untuk setiap industri atau bisnis terlepas dari operasional mereka. Perencanaan organisasi, peraturan karyawan, pemantauan pengendalian, dan pengarahan dan memotivasi adalah elemen-elemen pentingnya. Selain itu, peran MSDM atau sumber daya manusia dalam perusahaan yang lainnya adalah untuk menentukan faktor produksi, membangun dan juga mengembangkan perusahaan ke arah yang lebih sukses. Peran sumber daya manusia yang pertama adalah sebagai tenaga kerja. Peran sumber daya manusia dalam hal ini adalah agar bisa menghasilkan produk, barang, atau jasa di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Mereka yang termasuk ke dalam tenaga kerja adalah mereka yang sudah memasuki usia kerja. Yang kedua yaitu sebagai tenaga ahli. Fungsi lain dari sumber daya manusia di dalam perusahaan adalah sebagai tenaga kerja ahli. Sumber daya manusia akan dianggap sebagai tenaga ahli dan menjadi keunggulan dalam membangun dan mengembangkan perusahaan ataupun organisasi. Kehadiran dari sumber daya manusia yang dibantu dengan kemajuan teknologi saat ini juga akan berperan dan berpengaruh sangat penting dalam menjaga keunggulan perusahaan dan menghasilkan produk yang memiliki kualitas terbaik di antara para kompetitornya. Yang ketiga itu sebagai kepemimpinan atau pemimpin. Fungsi sumber daya manusia di dalam perusahaan adalah sebagai pemimpin yang berguna untuk mengatur jalannya perusahaan dari atas agar nantinya perusahaan bisa bergerak dengan baik. Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan dalam memimpin dan juga membimbing tim ataupun individu yang berada di dalam kuasanya. Setiap perusahaan akan membangun dan membutuhkan kerjasama antara setiap individu dalam menjalankan kegiatannya. Yang keempat yaitu pengusaha. Sumber daya manusia sebagai pebisnis atau pengusaha harus bisa bekerja dengan baik secara mandiri agar bisa mengembangkan bisnis ataupun usahanya saat ini. Biasanya, seorang pengusaha akan melibatkan dirinya sendiri dalam proses produksi agar bisa menghasilkan produk, barang atau layanan jasa seseorang
yang merupakan seorang pengusaha pun harus mempunyai kemampuan dalam mengenali produk, menentukan cara produksi, membuat manajemen operasional yang baik untuk pengadaan produk baru, memasarkan produk, dan juga mengatur sistem permodalan dalam organisasi bisnisnya. Yang kelima yaitu produsen. Fungsi sumber daya manusia sebagai produsen adalah individu yang mampu menghasilkan barang atau jasa agar bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Produsen bisa memperoleh nilai tambah atau manfaat atas suatu produk, barang, ataupun layanan jasa, dan juga membuat produk baru agar bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan setiap manusia yang tidak akan pernah ada habisnya. Yang keenam yaitu konsumen. Berdasarkan laman resmi KBBI, konsumen adalah pengguna barang atau hasil produksi, penerima pesan iklan, dan pengguna layanan jasa. Jadi, fungsi SDM sebagai konsumen adalah mereka yang menggunakan produk, barang, atau menikmati jasa yang sudah tersedia di pasar. Rata-rata sebagian besar konsumen adalah para pengguna akhir dari suatu produk, barang, ataupun jasa yang diproduksi. Konsumen akan menggunakan produk, barang, atau menikmati jasa agar bisa memenuhi kebutuhan yang diinginkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Supply chain atau rantai pasok adalah serangkaian proses bisnis yang menghubungkan beberapa aktor untuk peningkatan nilai tambah bahan baku atau produk dan mendistribusikannya kepada konsumen. Perlu dilihat bahwa tujuan utama rantai pasok adalah dalam hal peningkatan nilai tambah, sehingga setiap aktor dalam jaringan rantai pasok akan memberikan sumbangsi berupa input atau proses spesifik yang dapat meningkatkan nilai suatu produk. Rantai pasok secara luas tidak hanya dalam hal peningkatan nilai tambah, tetapi juga memenuhi permintaan konsumen, peningkatan daya saing, peningkatan keuntungan, dan membangun relasi yang baik antara aktor dalam rantai pasok. Sehingga tidak benar jika rantai pasok hanya mementingkan pabrik atau proses produksi saja, tetapi terdapat komponen lain yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah membangun koordinasi dan kolaborasi dengan aktor lain di sepanjang rantai pasok secara lebih khusus. Chopra dan Main mendefinisikan rantai pasok tidak hanya terbatas pada pabrik dan pemasok saja, tetapi juga perlu melihat kondisi distributor, penggunaan retail, bahkan perlu melihat kebutuhan konsumen. Untuk konsep ini mengantarkan kita kepada ruang lingkup pembahasan rantai pasok. Ruang lingkup rantai pasok dapat dirujuk pada Balow yang mendefinisikan ruang lingkup atau rantai pasok disusun atas aspek seperti logistik, strategic planning, information technology, dan marketing and finance. Terdapat 3 aliran dalam rantai pasok. Pertama, material. Aliran tersebut meliputi produk fisik, bahan baku, pasokan yang mengalir di keseluruhan rantai pasok. Aliran material juga termasuk arus terbalik atau reverse logistic. 2. Information tersebut terdiri dari data yang terkait dengan permintaan, pengiriman, pesanan, pengembalian, dan jadwal serta perubahan dalam salah satu dari data. 3. Financial tersebut melibatkan transfer uang, pembayaran, informasi kartu kredit atau otorisasi, jadwal pembayaran, e-payments, dan data kredit yang terkait. Manajemen rantai pasok adalah integrasi aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi, dan produk akhir serta pengiriman ke pelanggan. Prinsip dalam manajemen rantai pasokan yaitu 1. Melihat konsumen berdasarkan kebutuhan atau permintaan. 2. Membangun relasi dengan supplier sehingga meminimalisir biaya material. 3. Menggunakan teknologi informasi untuk menunjang rantai pasokan mulai dari produksi, distribusi, hingga promosi produk. 4. Mengamati target pasar untuk kemudian menjadikan sebagai perencanaan dalam merancang produk. Yang 5. Mengetahui produk yang lebih cocok kepada konsumen. Yang 6. Mengelola aliran informasi agar lebih cair dan terarah. Yang 7. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mengukur proses-proses supply chain management. Dalam setiap proses pasti ada tahapan. Nah, inilah proses yang perlu dilalui oleh pebisnis dalam mengolah manajemen rantai pasokan. Pertama, perencanaan. Setiap perencanaan membutuhkan sesuatu yang detail. Maka dari itu, perencanaan terbagi menjadi beberapa tahapan seperti perencanaan produksi, perencanaan
pembelian barang, rencana tenaga kerja, perkiraan permintaan konsumen. Untuk yang terakhir, tentang perkiraan permintaan konsumen, pebisnis perlu mengetahui jumlah dan jenis produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga saat melakukan perencanaan sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kedua, pengadaan. Dalam proses pengadaan, ada beberapa tahapan yang perlu dilalui seperti pengajuan, setujuan, dimasukkan ke supplier. Ketika melakukan pengadaan, alangkah lebih baik menggunakan perangkat lunak yang memadai. Hal tersebut ada menghemat biaya, waktu, sehingga bisnis dapat beralih ke fokus ke lainnya. Ketiga, produksi. Proses produksi adalah mengolah bahan baku seperti produk jadi. Dalam melakukan proses produksi, tidak hanya menggunakan tenaga manusia, melainkan juga menggunakan mesin. Bahkan, yang tidak kalah penting adalah memanfaatkan perangkat lunak seperti software. Keempat, yaitu pengelolaan gudang. Satu hal yang penting dalam pengelolaan gudang adalah mengatur arus keluar masuk barang. Mana produk yang masih dibutuhkan dan mana produk yang dilego. Bahkan mana yang perlu di dead stock jika hendak melakukan pengelolaan gudang. Sebaiknya melakukan stock of name. Kelima, yaitu pengiriman produk. Gudang sudah sesuai ketika kita kelola melalui stock of name. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengemasan produk. Nah, kemasan produk juga bisa menentukan keterlibatan bisnis. Sebab dengan kemasan yang baik, konsumen akan merasa senang. Untuk pengiriman produk, kita perlu menjalin relasi dengan jasa pengiriman. Tidak sekedar cepat, tetapi mampu mengamankan produk agar tidak rusak. Yang keenam, pengembalian produk. Pengembalian produk dapat disebut juga dengan return. Hal tersebut dapat terjadi apabila kerusakan produk tidak lengkap atau produk tidak sampai. Maka dari itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu adanya sistem yang memudahkan konsumen apabila melakukan komplain. Komponen dasar supply management yang pertama yaitu plan. Kesuksesan supply chain management dapat direncanakan lewat proses penentuan strategi dan tujuan dari proses perumusan. Tentu saja untuk mencapai efisiensi serta aktivitas pada biaya dan kualitas produk. Yang kedua yaitu search. Dalam konteks ini, perusahaan wajib memilih supplier bahan baku terbaik sehingga sangat perlu untuk dapat menentukan harga yang masuk di pasaran, pengelolaan pengiriman, pembayaran bahan baku hingga menjaga hubungan baik dengan supplier. Sebab tanpa ini semua bahan baku yang terbaik sekalipun akan terasa sia-sia karena tidak bisa dimaksimalkan. Yang ketiga yaitu make. Dapat dikatakan ini adalah fase yang sangat penting dalam keseluruhan proses sumber supply chain management. Yaps. Bagian manufacturing penting untuk melakukan penyusunan jadwal aktivitas yang dibutuhkan dalam proses produksi, uji coba, pengemasan sehingga persiapan pengiriman produk yang bisa berupa barang dan jasa. Yang keempat yaitu deliver. Produk barang atau jasa yang sudah dihasilkan selanjutnya harus didistribusikan. Maka penting juga untuk pengelolaan gudang, penyimpanan, memilih distributor pengiriman atau ekspedisi hingga sistem pembayaran. Yang kelima yaitu return. Terakhir, selain mendapatkan return berupa uang atau balas jasa yang sifatnya sudah pasti akibat adanya pemenuhan kebutuhan konsumen, penting juga untuk membuat jaringan yang fleksibel dan responsif atas produk yang kita punya. Misalnya adalah layanan aduan atau focus group discussion atau gathering di sejumlah momentum, sehingga kita bisa mengetahui performa bisnis yang sudah dilakukan apakah sesuai dengan tujuan awal supply chain management yang kita terapkan. Manfaat supply chain management. Secara umum, penerapan konsep supply chain management dalam perusahaan akan memberikan manfaat, yaitu kepuasan pelanggan, meningkatkan pendapatan, menurunnya biaya, pemanfaatan aset yang semakin tinggi, peningkatan laba, dan perusahaan semakin besar. Yang pertama yaitu kepuasan pelanggan. Konsumen atau pengguna produk merupakan target utama dari aktivitas proses produksi setiap produk yang dihasilkan perusahaan. Konsumen atau pengguna yang dimaksud dalam konteks ini tentunya konsumen yang setia dalam jangka waktu yang panjang. Untuk menjadikan konsumen setia, maka terlebih dahulu konsumen harus puas dengan pelayanan yang disampaikan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu meningkatkan pendapatan. Semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan,
meningkatkan pendapatan perusahaan sehingga produk-produk yang dihasilkan perusahaan tidak akan terbuang percuma. Menurunnya biaya. Pengintegrasian aliran produk dari perusahaan kepada konsumen akhir berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. Yang keempat yaitu pemanfaatan aset semakin tinggi. Aset terutama faktor manusia akan semakin terlatih dan terampil baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Tenaga manusia akan mampu memperdayakan penggunaan teknologi tinggi sebagaimana yang dituntut dalam pelaksanaan supply chain management. Yang kelima yaitu peningkatan laba. Dengan semakin meningkatnya jumlah konsumen yang setia dan menjadi pengguna produk, pada gilirannya akan meningkatkan laba perusahaan. Yang keenam yaitu perusahaan semakin besar. Perusahaan yang mendapat keuntungan dari segi proses distribusi lambat laut akan menjadi besar dan tumbuh menjadi lebih kuat.